Baiklah, selamat siang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas metode penelitian kuantitatif, di mana saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan teknik populasi sampel, teknik sampling, dan juga bagaimana cara pengolahan datanya. Baiklah, metode penelitian merupakan jalan yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah sistematis. Penelitian mencakup prosedur dan teknik penelitian. Metode penelitian merupakan langkah penting untuk memecahkan masalah-masalah penelitian. Dengan menguasai metode penelitian, bukan hanya dapat memecahkan berbagai masalah penelitian, namun juga dapat mengembangkan bidang keilmuan yang digeluti. Selain itu, juga dapat memperbanyak penemuan-penemuan baru yang bermanfaat bagi masyarakat luas di dunia pendidikan. Selanjutnya dalam penelitian kita menentukan bagaimana teknik populasi sampel dan teknik sampling. Populasi merupakan keseluruhan individu atau satuan tertentu sebagai anggota atau himpunan dalam suatu kelas tertentu. Misal dari populasi yaitu semua mahasiswa yang terdaftar di Universitas Jambi, semua perbankan yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian sampel merupakan sebagian dari wakil yang diteliti. Jika peneliti hanya ingin menjadikan sebagian dari populasi, maka penelitian itu disebut sampel. Sebagai contohnya yaitu sebagian dari mahasiswa Universitas Jambi ataupun sebagian dari perbankan di seluruh Indonesia. Cara mengambil sampel yaitu melalui teknik yaitu teknik random sampling, yang kedua teknik bilangan random, dan yang ada juga teknik probability sampling. Kemudian setelah sampel ditemukan, selanjutnya menentukan sumber data. Sumber data penelitian adalah sumber data diperoleh subjek dari mana dapat diperoleh, yaitu apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan data, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Yang kedua, apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber data yang berupa benda, gerak, proses tertentu. Contohnya penelitian yaitu tumbuhan jagung, sumber datanya adalah jagung. Sedangkan objek penelitiannya adalah pertumbuhan jagung. Selanjutnya sumber data dapat dibedakan menjadi data primer, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber data utama. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkan secara langsung. Teknik yang dapat digunakan yaitu melalui pengujian lab, observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Yang kemudian data sekunder yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang ada. Data sekunder dapat diperoleh seperti dari Biro Pusat Statistik atau BPS, buku laporan keuangan, laporan perusahaan, dan lainnya. Pengolahan data adalah suatu proses untuk mendapatkan data dari setiap variabel yang siap dinilai. Pengolahan data dapat meliputi kegiatan pengeditan data, transformasi data, dan penyajian data. Selanjutnya, setelah data sudah diolah, kemudian data akan disajikan. Teknik penyajian dan analisis data kuantitatif dilakukan menggunakan teknik statistik. Terdapat berbagai teknik statistik yang dapat diterapkan untuk menyajikan dan mendeskripsikan data kuantitatif, yaitu yang pertama, penyajian data dalam bentuk tabel, yaitu tabel klasifikasi dalam bentuk satu arah, tabel silang, ada juga tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, penyajian dalam bentuk diagram atau grafik, yaitu yang pertama diagram lingkaran, ada juga yang kedua diagram batang, yang ketiga adalah diagram garis. Demikian penjelasan saya mengenai metode kuantitatif, yaitu mengenai teknik populasi,
sampel dan teknik sampling, ada juga pengolahan data dan bentuk penyajian data. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada perkataan yang tidak berkenan ataupun salah, sebelumnya saya minta maaf. Sekian video yang dapat saya tampilkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sekian dan terima kasih.